Apa itu buku guru dan buku siswa? Buku guru, buku ini disusun khusus untuk para guru sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Berisi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, metode pengajaran, teknik evaluasi, dan materi pelajaran serta mendalam. Dilengkapi dengan panduan penggunaan buku siswa dan strategi pembelajaran yang efektif. Biasanya mencakup kunci jawaban atau pembahasan soal yang ada di buku siswa. Selanjutnya, buku siswa. Buku ini ditujukan untuk peserta didik sebagai sumber belajar utama. Berisi materi pelajaran, latihan soal, tugas, dan aktivitas pembelajaran. Disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan ilustrasi dan gambar yang mendukung pemahaman. Mendorong siswa untuk belajar mandiri dan aktif dalam proses pembelajaran. Fungsi buku guru dan buku siswa. Fungsi buku guru sebagai petunjuk penggunaan buku siswa sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Fungsi buku siswa, panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran, penghubung antar guru buku sekolah dan orang tua, lembar kerja siswa, hasil kerja siswa dapat dimanfaatkan dalam penelitian, media komunikasi antar guru dan siswa sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Kelebihan dan kekurangan masing-masing buku guru dan siswa. Kelebihan buku guru mempermudah guru mendapatkan gambaran yang jelas dan rincian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dilengkapi dengan penjelasan lebih rinci tentang isi dan penggunaan buku sebagaimana dituangkan dalam buku siswa. Dilengkapi strategi pembelajaran yang akan dikembangkan guru. Berisi sebagai teknik penilaian siswa dan berisi informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. Berisi kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan the practice melalui kegiatan belajar siswa di rumah. Kekurangan buku guru harus membaca halaman demi halaman dengan teliti, harus mencocokkan setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan buku siswa sesuai dengan halaman yang dimaksud. Kelebihan dan kekurangan masing-masing buku guru dan siswa. Kelebihan buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas yang akan memudahkan para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Dilengkapi dengan penjelasan lebih rinci tentang isi dan penggunaan buku sebagaimana dituangkan dalam buku panduan guru. Bersifat terbatas, mencakup atau self-contained, yang memungkinkan buku ini dapat digunakan oleh orang tua secara mandiri untuk mendukung aktivitas belajar siswa di rumah. Kekurangan buku siswa, isi buku siswa seringkali terbatas dan tidak selalu mencakup semua aspek dari suatu buku. Siswa seringkali bersifat statis dan kurang interaktif, sehingga dapat membuat siswa cepat bosan, dan tidak semua siswa memiliki gaya belajar yang cocok dengan format buku teks. Di daerah terpencil atau kurang mampu, akses terdapat buku siswa yang berkualitas mungkin terbatas. Buku siswa, terutama yang tebal, dapat menjadi beban fisik bagi siswa, terutama bagi siswa sekolah dasar. Siswa yang tidak memiliki akses ke sumber belajar tambahan mungkin hanya bergantung pada buku siswa, yang dapat membatasi potensi mereka. Perbedaan buku guru dan buku siswa. Tujuan penggunaan buku guru digunakan oleh guru sebagai panduan dalam menyampaikan materi, merancang kegiatan pembelajaran, dan mengevaluasi pemahaman siswa. Tujuan penggunaan buku siswa digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar utama untuk memahami materi, berlatih, dan mengerjakan tugas. Isi dan struktur buku guru berisi panduan mengajar, metode pembelajaran, kunci jawaban, strategi pengelolaan kelas, serta pedoman penilaian. Isi dan struktur buku siswa berisi materi pembelajaran, latihan soal, tugas, dan aktivitas belajar mandiri. Penyajian materi buku guru lebih detail dalam memberikan penjelasan dan arahan kepada guru, termasuk tips mengajar dan alternatif kegiatan. Penyajian materi buku siswa disajikan secara ringkas dan mudah dipahami dengan lebih banyak fokus pada materi dan latihan soal. Peran dalam pembelajaran buku guru menjadi panduan dalam menyusun rencana pelajaran atau RPP dan strategi mengajar.
Peran dalam pembelajaran buku siswa menjadi bahan ajar utama yang langsung dipelajari oleh siswa. Kelengkapan jawaban buku guru biasanya disertai kunci jawaban atau contoh penyelesaian soal. Kelengkapan jawaban buku siswa tidak memuat kunci jawaban sehingga siswa didorong untuk berpikir kritis dan mandiri. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1. Mengenali keragaman hewan di sekitar kita. 2. Mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk yang berbeda-beda. 3. Melakukan penyelidikan fungsi bagian tubuh dan kaitannya dengan perilaku hewan. Isi bab 1 topik A. Ada hewan apa saja di sekitarmu? Nah, pada gambar 1, anak-anak diminta mengenali ciri-ciri hewan peliharaan dan hewan liar. Pada gambar 2, anak-anak melakukan aktivitas observasi hewan di sekitar. Pada gambar 3, anak-anak mendiskusikan tentang perbedaan dan persamaan hewan. Untuk muatan IPA CP, topik A, serta panduan buku guru, saya nyatakan sesuai. Isi bab 1 topik B, apakah semua hewan sama? Pada gambar 1, anak-anak diminta mengenal perbedaan bentuk tubuh dan perilaku hewan. Pada gambar 2, anak-anak melakukan pengamatan bagian tubuh dan fungsinya. Pada gambar 3, anak-anak diminta untuk diskusi dan refleksi mengenai perbedaan tubuh hewan. Untuk muatan IPA CP, topik B serta panduan buku guru, saya nyatakan sesuai. Isi bab 1, topik C. Mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda? Pada gambar 1, anak-anak diminta memahami hubungan bentuk tubuh dengan kebiasaan dan habitat hewan. Pada gambar 2, anak-anak melakukan kegiatan pengamatan dan diskusi tentang fungsi bagian tubuh hewan. Pada gambar 3, anak-anak diminta membuat patung atau gambar hewan dengan rincian bagian tubuh dan fungsinya. Pada gambar 4, uji pemahaman. Ada pertanyaan untuk menguji siswa tentang keragaman dan perbedaan bentuk tubuh hewan. Untuk muatan IPA CP, topik C, serta panduan buku guru, saya nyatakan sesuai. Kesimpulannya, buku ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Buku ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai bagian dari implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memberikan keleluasaan dalam mengembangkan potensi dan karakteristik peserta didik. Buku ini juga dirancang dengan berbagai aktivitas pembelajaran yang melibatkan eksplorasi, diskusi, dan proyek belajar. Serta saya tidak menemukan miskonsepsi yang saya analisis buku IPAS kelas 3 SD pada bab 1. Mari kenali hewan di sekitar kita. Demikian analisis pada bab 1 mata pelajaran IPAS kelas 3 SD. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal apa itu buku guru dan buku siswa. 1. Buku guru. Buku ini disusun khusus untuk para guru sebagai panduan dalam proses pembelajaran, berisi rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, materi pengajaran, teknil evaluasi, dan materi pelajaran secara mendalam. Dilengkapi dengan panduan penggunaan buku siswa dan strategi pembelajaran yang aktif. Biasanya, kunci jawaban atau pembahasan soal yang ada di buku siswa. Buku siswa. Buku ini ditunjukkan untuk peserta didik sebagai sumber belajar utama, berisi materi pelajaran, latihan soal, tugas, dan aktivitas pembelajaran. Disusun dengan bahasa yang mudah dan dipahami dan dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar yang mendukung pemahaman, mendorong siswa untuk belajar mandiri dan aktif dalam proses pembelajaran. Fungsi buku guru dan buku siswa. Buku guru sebagai petunjuk penggunaan buku siswa sebagai ajuan kegiatan pembelajaran di kelas. Buku siswa
panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran, penghubung antara guru, buku sekolah, dan orang tua, lembar hasil kerja siswa dapat dimanfaatkan sebagai penelitian, media komunikasi antara guru dan siswa sebagai kenangan-kenangan rekam jejak belajar siswa. Kelebihan dan kekurangan masing-masing buku guru dan siswa. Kelebihan buku guru mempermudah guru mendapatkan gambaran yang jelas dan rincian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dilengkapi dengan penjelasan lebih rinci tentang isi dan penggunaan buku sebagai dituangkan dalam buku siswa, dilengkapi strategi pembelajaran yang akan dikembangkan guru, berisi sebagai teknik penilaian siswa yang berisi informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan, berisi kegiatan interaksi guru dan orang tua yang diberikan the perspektif melalui kegiatan belajar siswa di rumah. Harus mencoba halaman demi halaman dengan teliti, harus mencocokkan setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan buku siswa sesuai dengan halaman yang dimaksud. Kekurangan buku siswa. Isi buku siswa seringkali terbatas dan tidak selalu mencakup semua aspek dari suatu buku siswa, seringkali bersifat statis dan berkurang interaktif, sehingga dapat membuat siswa cepat bosan dan tidak semua siswa memiliki gaya belajar yang cocok dengan format di buku teks. Di daerah terpencil atau kurang mampu, akses terhadap buku siswa yang berkualitas mungkin terbatas. Buku siswa, terutama tabel, menjadi beban fisik bagi siswa, terutama bagi siswa sekolah dasar. Siswa yang tidak memiliki akses sumber belajar tambahan mungkin hanya bergantung pada buku yang mendapat potensi mereka. Kelebihan buku siswa. Buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas yang akan mempermudah para siswa terlihat aktif dalam belajar. Dilengkapi dengan penjelasan lebih rinci tentang isi penggunaan buku siswa sebagaimana dituangkan buku panduan guru. Bersifat terbatas, mencakup self-contained yang merupakan buku ini dapat digunakan oleh orang tua secara mandiri untuk mendukung aktivitas belajar di rumah. Perbedaan buku guru dan buku siswa. 1. Tujuan penggunaan. Buku guru digunakan oleh siswa sebagai panduan dalam menyampaikan materi, merancang kegiatan pembelajaran, mengevaluasi pemahaman siswa. Buku siswa digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar, terutama untuk pemahaman materi, berlatih, dan mengerjakan tugas. 2. Isi dan struktur. Buku guru berisi panduan mengajar metode pembelajaran, kunci jawaban, strategi pengelolaan kelas, serta pedoman penilaian. Buku siswa berisi materi pembelajaran, latihan soal, tugas, aktivitas, dan belajar mandiri. 3. Penyajian materi. Buku guru lebih detail dalam memberikan penjelasan dan arahan kepada guru, termasuk tips mengajar alternatif kegiatan. Buku siswa disajikan secara ringkas dan mudah dipahami dengan lebih banyak fokus materi dan latihan soal. 4. Peran dalam pembelajaran. Buku guru menjadi panduan dalam menyusun rencana pembelajaran, RPP, dan strategi pembelajaran. Buku siswa menjadi bahan ajar utama yang langsung dipelajari oleh siswa. 5. Kelengkapan jawaban. Buku guru biasa disertai jawaban atau contoh penyelesaian soal. Buku siswa tidak memuat kunci jawaban sehingga siswa mendorong untuk berpikir kritis dan mandiri. Bab 5. Menjelajahi bumi dan antariksa. Tujuan pembelajaran. 1. Mengaitkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dengan kehidupan di bumi. 2. Menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggotanya. Bab 5. Menjelajahi bumi dan antariksa. Isi bab 5 topik A. Menjelajahi bumi, matahari, dan bulan. Topik A membahas interaksi antara bumi, matahari, dan bulan. Selanjutnya, menjelaskan fase-fase bulan, gerhana matahari, dan bulan. Lalu, anak-anak diminta menyajikan dengan ilustrasi dan percobaan sederhana, seperti simulasi gerhana. Untuk muatan IPA CP, isi bab 5 topik A, serta panduan buku guru, saya nyatakan sesuai. Isi bab 5, topik B.1. Dampak gerak rotasi dan revolusi di kehidupan kita, yaitu membahas penyebab pergantian siang dan malam. Sedangkan B.2 membahas penyebab perubahan musim dan membahas konsep waktu dan zona waktu.
Untuk muatan IPA CP, isi bab 5, topik B.1 dan B.2, serta panduan buku guru saya nyatakan sesuai. Isi bab 5, topik C, menjelajahi sistem tata surya, yaitu mengenal susunan planet dalam tata surya dan ciri khasnya, menjelaskan perbedaan ukuran, jarak, dan orbit planet. Lalu, anak-anak diminta mengamati fase bulan secara langsung dan menggambarkan peta konsep tata surya, hubungan antara planet dan pergerakannya. Kesimpulannya, buku ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Buku ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai dari implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memberikan keleluasaan dalam mengembangkan potensi dan karakteristik peserta didik. Buku ini juga dirancang dengan sesuai aktivitas pelajaran yang melibatkan eksplorasi, diskusi, dan proyek belajar serta saya tidak menemukan miskonsepsi yang saya analisis buku IPAS pada bab 5 menjelajahi bumi dan antariksa. Sekian dari analisis kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.